yang saat itu beliau sudah meninggal. Imam Asyibli dalam obrolannya dengan orang yang memimpikan dia ini bercerita, Imam Syibli cerita, setelah beliau meninggal, kemudian Allah menyapa, berfirman padaku, katanya Imam Asyibli, wahai Abu Bakar, sebab apa aku mengampunimu? Karena amal baikku, jawabnya Imam Syibli. Imam Syibli ini kan seorang ulama sufi, orang soleh, yang tidak diragukan lagi manfaat dan kebaikannya. Jadi kalau ketika Allah tanya, kira-kira aku akan mengampunimu karena sebab apa? Jawabnya Imam Asyibli, karena amal baikku. Tapi Allah menjawab, tidak, bukan karena itu. Kemudian Asyibli menyebut semua ibadahnya, mungkin karena hajiku ya Allah, mungkin karena sholat malamku, mungkin karena puasaku, semuanya disebut. Tapi Allah jawabnya tetap tidak, bukan karena itu. Terus karena apa, wahai Tuhanku? Sebab apa sih engkau mengampuniku? Kok tidak karena semuanya tadi? Ingatkah kamu, kata Allah, saat kamu berjalan di jalan kampung di daerah Baghdad, engkau dapati seekor anak kucing kecil. Anak kucing itu sangat lemah karena kedinginan sampai menggigil. Engkau ambil anak kucing itu karena kasihan. Lalu untuk menjaganya, engkau masukkan anak kucing itu ke dalam kantong yang engkau bawa. Iya, hamba ingat. Itu katanya Imam Syibli, ini yang pernah beliau lakukan. Karena rasa kasihmu kepada anak kucing itulah, maka aku merahmatimu. Kalau tadi Imam Ghazali kasih sayangnya pada lalat, Imam Asyibli kasih sayangnya pada anak kucing. Ini pelajarannya sama. Cinta dan kasih sayang kita pada makhluknya Allah akan mengundang rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada kita. Masih ada cerita yang saya bawa lagi ini dari seorang sufi, di Nasha'ihul Ibad juga, tentang seorang sufi namanya Abu Ali Syakik bin Ibrahim al-Balkhi, atau orang sering menyebut nama beliau Syakik al-Balkhi. Syakik al-Balkhi ini putranya konglomerat, dia juga seorang bisnismen. Tapi suatu ketika beliau ini melihat seorang budak di zaman paceklik. Zaman paceklik itu berarti zaman susah, semua orang mengeluh. Tapi dia melihat seorang budak yang gembira, tidak ada sedih-sedihnya. Sedang krisis, sedang resesi ekonomi, semua orang gelisah galau. Dia melihat budak ini senang, main-main, gembira, tertawa-tertawa. Nah, Syakik ini yang juga sedang galau karena dia bisnisnya juga terancam, terus tanya pada budak ini, kenapa engkau bisa tampak semangat gembira? Tidakkah engkau melihat keadaan orang-orang di musim paceklik seperti ini? Ini kan paceklik, kamu kok masih bisa tertawa-tertawa? Ini kan resesi, semua orang sumpek. Katanya budak itu, saya tidak perlu merasa susah dengan muslim paceklik ini. Karena Tuhan saya mempunyai ladang yang bebas untuk kami ambil apa saja yang kami butuhkan. Jawaban ini membuat Syakik kaget, terus sadar. Jika tuannya hanya memiliki ladang, sedangkan tuannya adalah juga makhluk yang miskin, dan budak itu tidak bingung masalah rezekinya karena bersandar pada tuannya. Maka bagaimana seorang muslim seperti aku memusingkan soal rezeki, sedang Tuhanku adalah Tuhan yang maha kaya. Jadi budak ini merasa gembira, tidak ada sedih-sedihnya meskipun resesi, karena dia
percaya pada tuannya yang punya ladang, yang ladangnya bebas diambil kapan saja. Membuat Syakik Al-Balkhi ini sadar, lah ya, dia hanya tuannya. Padahal tuan yang dia sandari ini hakikatnya juga miskin juga kalau dibandingkan tuanku, yaitu Tuhanku yang maha kaya. Bagaimana aku bisa sedih urusan bisnis macet, urusan resesi, urusan rezeki yang tidak lancar? Bukankah Tuhanku, Tuhan kita, maha kaya? Kita bersandar pada Tuhan yang maha kaya, yang membebaskan kita mengambil apa saja yang kita butuhkan di muka bumi ini. Maka dari situ Syakik Al-Balkhi terus sadar, terus meninggalkan semua hartanya, menempuh jalan sufi. Karena dia sekarang sadar sandarannya adalah Tuhan yang maha kaya. Tidak pantas lagi dia sedih, dia gelisah soal rezeki. Nah, itu cerita yang lain dari Nasoihul Ibad. Masih banyak sebenarnya cerita-cerita, tapi menurut saya silahkan bagi teman-teman yang tertarik ya silahkan dikaji, ikutilah ngaji beliau-beliau, para ustadz, para alim, para ulama. Bahkan mungkin di banyak pesantren kitab ini masih dikaji. Silahkan diikuti Nasoihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Baik teman-teman, saya kira itu dulu ya, sedikit pancingan-pancingan, sedikit kita tengok kitab-kitab karya-karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Paling tidak malam hari ini kita tahu semacam itulah kira-kira beberapa gagasan tasawuf dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Bagi yang tertarik dengan beliau ini, ya silahkan diperdalam. Beliau tidak cuma expert di bidang sufi, tasawuf, tapi juga punya banyak karya di bidang fikih, punya banyak karya di bidang hadis, di bidang akidah, dan lain sebagainya. Konon karya beliau jumlahnya bahkan sampai 115 judul kitab. Oh, itu lebih banyak jumlah kitab beliau, jumlah karya beliau kalau dibandingkan usia beliau sendiri. Jadi ini menunjukkan memang beliau orang yang dianugerahi oleh Allah kemampuan, dianugerahi oleh Allah dengan kepandaian, kecerdasan, sehingga mampu melahirkan banyak karya. Yang ini harusnya menginspirasi kita, membesarkan hati kita sebagai bangsa Indonesia, bahwa nenek moyang kita, kakek nenek kita dulu adalah orang-orang besar yang disegani, dihargai. Levelnya tidak cuma nasional, tidak cuma Nusantara, tapi juga internasional, diakui di mana-mana. Saya kira itu kajian kita malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan dengan salah seorang muridnya Syekh Nawawi, yaitu Kiai Haji Soleh Darat As-Samarani dari Semarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.